Baik, seperti biasanya saya mohon izin untuk merekam jalannya kegiatan pada hari ini sebagai dokumentasi kita dan juga sebagai sumber belajar kembali ketika teman-teman yang lainnya yang tidak dapat bergabung di dalam sesi kali ini bisa mempelajari melalui rekaman video pada hari ini. Baik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup. Ya, dan hari ini kita mulai sesi pertama kita. Ini hari pertama kita dari rangkaian 4 hari pemaparan yang akan kita laksanakan dalam minggu ini. Dan materi kita, agenda kita hari ini adalah update dari Microsoft Teams dan juga Planner. Nah, yang pertama adalah update dari Microsoft Teams. Teman-teman sudah mendapatkan materinya. Kita bisa mendapatkan informasi update dari Microsoft Teams di dalam materi yang sudah dibagikan. Yang pertama adalah sekarang kita bisa memiliki large gallery preview ya. Jadi kalau semua peserta menghidupkan kamera, kita bisa menampilkan sampai 49 tampilan. Jadi kalau siswa kita biasanya berapa 30, 28 begitu, itu nanti muat dalam satu layar. Itu large gallery preview, jadi 7x7. Kemudian selain itu ada together mode. Together mode ini tampilannya seperti ini. Jadi seperti ada skin yang seperti nonton di bioskop, kemudian mungkin nanti ada yang di dasar laut dan sebagainya. Kemudian ada breakout room. Jika teman pernah menggunakan breakout room dari salah satu penyedia layanan online meeting, di Microsoft juga sekarang sudah ada breakout room. Nah, di breakout room ini kita bisa menentukan banyaknya kelompok, kemudian penentuan anggota kelompoknya, pengaturan kelompoknya, bahkan menghapus dan mengganti nama kelompok juga bisa. Dan kita juga bisa mengunjungi tiap-tiap kelompok, kemudian menambahkan kelompok walaupun sudah dimulai ya breakout room-nya, kemudian ada salah satu anak baru masuk terlambat, itu bisa ditambahkan. Kemudian juga kita bisa membuat pengumuman di mana misalnya 5 menit lagi kita akan kembali ke room utama, itu juga bisa dilakukan. Kemudian kita juga bisa mengecek aktivitas di setiap kelompok. Ini ada beberapa tampilan screenshot dari menentukan banyaknya kelompok, kemudian tampilan kelompok breakout room-nya. Ini adalah breakout room-nya dan bisa di-rename atau bahkan di-delete. Begitu. Kemudian bisa juga memindahkan partisipan ke ruangan-ruangan. Ada juga kita mengembalikan seluruh partisipan ke ruangan utama. Ini beberapa pengaturan dari breakout room. Jadi kalau teman-teman bekerja secara kelompok, anak-anak diminta untuk kelompok, breakout room ini cukup menolong ya. Kemudian yang berikutnya adalah fitur spotlight. Nah, dulu ini belum ada, cuman ada pin. Sekarang ada spotlight. Spotlight ini ketika orang yang di spotlight, maka dia akan nampak di semua layar.
Jadi ketika kita men-spotlight pembicara gitu, itu nanti di semua peserta layar yang nampak adalah spotlight. Nah, ini dari Microsoft Teams meeting ya. Kemudian yang berikutnya ada Insight. Insight ini di Microsoft Teams-nya, di kelasnya. Nah, fitur ini bertujuan untuk melihat seluruh aktivitas siswa, misalnya kapan mengumpulkan tugas, kapan melakukan percakapan. Jadi, siswa melakukan apapun itu terekam di kelas. Melakukan apapun di kelas ya, di kelas tim itu terekam. Begitu. Bahkan siswa aktif atau bahkan siswa tidak aktif sama sekali juga terekam. Siswa teraktif pun juga akan terekam. Dan hasilnya bisa diekspor dalam bentuk Excel. Kemudian bagaimana caranya? Nanti kita mencoba menambahkan sebuah tab dari Insight ini. Nah, ini tampilannya, ini logonya aplikasi Insight-nya. Kemudian ini ada beberapa contoh laporan aktivitas siswanya bahwa dia mengunjungi kelas dan dia mengunjungi channel apa begitu. Dia masuk ke meeting jam berapa menit di dalamnya, itu juga terlihat. Ini juga tampilan activity-nya, bisa di custom harian atau mungkin kita milih dari tanggal berapa sampai tanggal berapa begitu. Nah, ini ekspornya ada di sini. Kegiatannya, catatan kegiatannya bisa kita ekspor. Jadi apa ya, prosesnya itu bisa benar-benar kita pantau. Proses anak-anak belajar di dalam kelas tim ini benar-benar bisa kita pantau secara prosesnya, tidak hanya hasilnya. Biasanya kan kita sering melihatnya atau menilainya hasil karena anak-anak mengumpulkan tugasnya. Nah, tapi kalau menggunakan Insight ini bisa juga kita lihat prosesnya. Kemudian ini adalah fitur yang akan diupdate dari Microsoft Teams. Ya, fiturnya walaupun agak sedikit ketinggalan dari pesaing-pesaing Microsoft Teams, tetap berbenah. Dan sebenarnya Microsoft Teams ini bukan single application ya. Jadi banyak sekali aplikasi yang bisa masuk di dalam Teams ini. Nah, di fitur meetingnya akan ada dynamic view. Tampilannya akan seperti ini. Ya, ada tampilan orang-orang yang menyalakan video, kemudian di sampingnya akan ada yang tidak menyalakan video. Bisa juga dynamic view-nya yang sistem kayak 7x7 tadi, large view. Ini dalam bentuk dynamic view. Kemudian untuk tampilannya, teman-teman biasanya mungkin kalau yang sudah terbiasa masuk ke dalam online meeting, familiar dengan tampilan seperti ini. Ada presentasi, juga ada partisipannya. Semoga akan segera terrealisasi, jadi lebih nyaman lagi untuk mengikuti meeting menggunakan Teams ya. Ini juga tampilan. Kemudian yang berikutnya ada chat bubbles. Nah, kalau sekarang jika kita ingin melihat chat yang ada, itu kita harus keluar dari menu share screen, ya nggak keluar sih dari menu share screen, tapi jadi orang ngelihat kita lagi ngelihat apa, karena share screen benar-benar screen desktopnya, tidak share aplikasi. Itu untuk melihat chatnya kita harus masuk dulu seperti ini, kita harus masuk ke
meetingnya dulu, baru kita bisa lihat chatnya. Nah, kalau nantinya akan ada chat bubble seperti ini, jadi akan muncul siapa mengirimkan pesan apa, begitu akan muncul di layar. Kemudian ada live reaction. Live reaction ini sebenarnya sudah ada, tetapi tampilannya tidak seperti ini karena ini tampilannya kan yang direncanakan bersama dynamic view ya. Jadi tampilannya masih di samping ada list orang, terus ada simbolnya dia bereaksi apa. Nah, yang berikutnya tadi adalah Microsoft Teams update dan yang akan ada, yang akan datang, yang sudah diupdate dan yang akan ada, yang akan diupdate lagi. Nah, yang kedua itu kita akan ada task by planner and to do. Nah, task by planner and to do ini kita asosiasikan atau kita masukkan ke dalam Teams, kelas tim kita, begitu. Nah, dan fitur-fitur yang ada pada task by planner and to do ini antara lain bucket atau keranjang, kemudian ada task atau tugas, ada list, ada daftar bagian tugas, ada board itu papan informasi, kemudian ada chart, ini berisi dengan grafik-grafik, kemudian ada schedule, ini jadwal tugas yang direncanakan. Nah, ini merupakan sebuah manajemen tugas ya, yang apa ya, gratis dan bisa dimanfaatkan walaupun ada beberapa kelemahan, dan bisa teman-teman gunakan jika teman-teman membuat sebuah proyek, baik itu bersama anak-anak maupun bersama teman sejawat. Mungkin ada teman-teman yang misalnya dalam satu lembaga itu ada 2 atau lebih guru dengan mata pelajaran yang sama, jadi bisa bekerja sama. Nah, itu lebih efektif menggunakan ini task by planner. Jadi tugasnya apa saja dikumpulkan, begitu proyeknya harus ngapain dikumpulkan, dan ngapain itu dikerjakan oleh siapa saja, bisa dibagi-bagi tugasnya. Nah, bagaimana caranya menambahkan? Kita langsung saja, bisa di sini sudah ada semua, tapi kita akan langsung mempraktekkan di kelas Teams kita. Baik, saya buka Teams, saya masuk ke general channel yang secara otomatis ada ya. Ketika kita membuat kelas Teams pasti ada channel general. Nah, di sebelah sini ada tanda plus, ada tanda tambah, yang kalau kita dekatkan tulisannya akan jadi add a tab atau tambahkan tab. Akan kita klik, kemudian di sini sudah muncul ya di tempat saya. Kalau di teman-teman tidak muncul task by planner and to do yang logonya seperti ini, ikonnya seperti ini, seperti ada kertas notes kemudian dicentang, kita bisa tuliskan planner misalnya, atau task, dia juga sudah muncul. Tinggal diklik saja. Kemudian ada halaman yang akan muncul. Nah, ini kita harus memberikan nama dari proyek kita gitu, atau dari tugas yang akan kita kirimkan atau kita buat, yang akan kita bagi-bagi gitu bersama orang yang memang kita tugaskan. Misalnya
Di sini ada tugas modul. Misalnya saya bekerja sama dengan teman sejawat. Kemudian di sini ada dua pilihan, create a plan dan ada use an existing plan. Tapi karena kita biasanya baru ya, itu tidak ada existing plan-nya karena belum pernah buat. Nah, kita create baru dulu. Kemudian apakah kita ingin memposting ke channel tentang pembuatan tab ini? Jadi kalau diposting itu semua orang nanti akan tahu ada channel ini, ada tab ini loh di channel general gitu. Nah, saya ingin ada notifikasi, saya simpan. Di atas, di sini sudah bertambah satu tab lagi, sehingga ada tab one more ini. Karena saya berikan modul di sini. Nah, ini adalah task by planner. Kemudian secara default tampilannya akan seperti ini. Ini adalah tampilan board. Di sini defaultnya ada satu bucket atau satu keranjang dengan nama to do. Ada satu keranjang dengan nama to do. Nama to do ini bisa diganti. Ya, boleh diganti misalnya modul 1. Saya ganti modul 1. Kemudian saya ingin menambahkan bucket di modul 2. Modul 2. Misalnya saya mau nambah bucket lagi, tinggal ada add new bucket, ini tinggal diklik saja, kemudian dikasih nama bucketnya, modul 3, misalnya saja. Sudah ada 3 modul di sini. Dan di sini masih bisa nambah lagi. Kemudian di bawah modul ini di bawah nama proyeknya, di bawah bucketnya ini ada tugasnya. Tugas apa yang mau kita berikan? Nah, misalnya kita klik add task. Misalnya ini modul 1 itu isinya apa ya? Sendiri gitu. Misalnya saja ini. Kemudian saya klik set due date-nya. Di sini karena kita masuk tanggal 12 berarti tanggal 10 misalnya harus sudah selesai modul ini. Ya. Kemudian siapa yang akan saya tugaskan untuk mengerjakan modul ini? Nah, nih. Misalnya saya akan menugaskan Bu Endang begitu, kemudian Bunda Fitri dan Pak Nono misalnya. Ini belum selesai teman-teman. Karena kalau seperti ini ketika saya klik yang lainnya maka task ini akan hilang. Saya coba ya. Nah, tasknya hilang karena belum saya add. Saya ulang lagi. Hanya saya masukkan diri sendiri, due date-nya tanggal 10, saya assign lagi. Kenapa saya assign 3 orang? Nah, nanti di dalam penugasan teman-teman harus mengassign minimal 3 orang. Saya klik atas ini. Kalau sudah selesai mengisi nama, kemudian kapan harus berakhir, dan sudah saya tugaskan kepada orang-orang yang saya percayai, saya akan klik add task. Maka dia akan muncul. Kemudian saya mau menambahkan segala sesuatunya, menambahkan orang juga bisa. Kayaknya kurang, itu juga bisa. Di sini ada more option. Labelnya bisa diganti, mau pink, blue, aqua, lavender misalnya. Nah, kemudian saya akan klik di sini saja muncul. Nah,
klik di sini, maka akan muncul dari properties dari masing-masing task yang memang kita klik, yang memang mau kita lihat. Nah, apakah mau dimulai? Nah, begitu. Kemudian mungkin kita jadwalkan mulainya dari kapan. Gitu. Itu juga bisa. Mulainya dari hari ini, boleh. Kemudian ada catatannya. Silahkan susun materi pada modul 1. Utamanya diri sendiri ya. Nah, misalnya. Kemudian bisa add itemnya. Teman-teman bisa menambahkan item, misalnya apa ya, pendahuluan. Kemudian bisa tambahkan lagi identitas gitu. Materi identitas misalnya. Nah, boleh juga menambahkan beberapa attachment, misalnya teman-teman punya format sendiri, punya format dari modul, itu boleh ditambahkan. Kemudian jika mau menambahkan komen juga silahkan. Nah, kemudian di board ini kita bisa menampakkan notes. Ini nampak ya, bisa digeser nggak sih? Enggak. Bisa menampakkan notes atau bisa menampakkan list. Dipilih salah satu, boleh. Misalnya saya menampakkan notes. Sudah, karena sistemnya online tidak ada tombol save, kita tutup saja, dia sudah berubah. Ini. Kemudian misalnya saya mau nambahin lagi tasnya. Tadi kan baru materi nih. Saya ingin nambah evaluasi misalnya. Evaluasi. Nah, sama nih due date-nya. Saya assign-nya masih sama kepada orang-orang yang sama. Klik add task. Ini caranya. Ya. Ini caranya. Dari sini ada yang ditanyakan dulu atau tidak? Kecepatankah atau terlalu lambat? Tidak, Bu. Sudah. Oke, sudah. Baik, kalau tidak kita akan masuk ke penugasannya. Penugasan dari teman-teman akan muncul pada jam 3 nanti. Nanti sore jam 3 penugasannya akan muncul. Kita lihat rubriknya. Jadi, nilai possible-nya adalah 100, di mana ada 2 poin yaitu bucket dan task. Jika teman-teman ingin mendapatkan nilai maksimum, berarti teman-teman harus mengerjakan di bagian excellent ini, 4 poin. Karena masing-masing bucket dan task ini bobotnya 50 dan 50. Jadi, untuk nilai maksimumnya, teman-teman silakan membuat lebih dari 3 bucket dan 3 orang anggota di dalam tasknya itu, di dalam bucketnya itu. Kemudian untuk task, lebih dari 3 task dan 3 orang anggota. Walaupun kata-katanya di sini lebih dari, tapi trainer berbaik hati. Jika sudah 3 bucket, maka kita akan memilih poin 4 ini. Jangan lupa di sini ada 3 orangnya, 3 orang anggota. Jadi masing-masing task itu minimal 3 orang anggota. Jadi ada lebih dari 3 bucket dan 3 task di dalam satu screenshot. Jadi teman-teman silahkan perintahnya di sini,
Peserta diharapkan membuat satu proyek dengan menggunakan planner. Silahkan kumpulkan screenshot planner proyeknya saja. Jadi cuma satu screenshot. Nah, sebelum dikumpulkan tugasnya, mohon diperhatikan rubrik penilaiannya. Dan yang dikumpulkan adalah screenshot board. Sekali lagi yang dikumpulkan hanya satu screenshot dan screenshotnya adalah screenshot board. Karena tampilannya seperti ini nih. Iya, gimana? Boleh ditanya, Bu? Boleh bertanya? Boleh. Jadi yang, maaf ya mencela. Iya, nggak apa-apa. Jadi yang tadi yang di screenshot itu halaman yang tadi ya, Bu, yang ada tugas-tugasnya. Nah, ya. yang ini ya, Bu ya? Iya, yang ini. Karena seperti ini, teman-teman. Sesuai dengan rubrik yang tadi, kalau pakai list ini nggak kelihatan. Cuman kelihatan bucketnya nih, cuman kelihatan bucket kan, tasnya. Nah, ketika kita pakai board, ini kelihatan semua, langsung kelihatan ada berapa bucket ada di sini dan ada berapa tas nanti. Itu nanti terlihat, langsung terlihat, nggak harus kita apa ya analisa satu-satu gitu. Kalau pakai list gini, ini sebenarnya kan saya udah punya tiga ini ya bucket, tapi di dalam list bisa dilihat cuman ada satu bucket. Karena di dalam bucket yang 2 belum ada tasnya. Oh, jadi nanti kalau misalnya di baliknya itu kalau modul 2-nya udah dikeisi, udah kelihatan gitu ya, Bu ya? Ya, kalau di sini di board ini kelihatan, di sini juga kelihatan. Cuman kan tetap bacanya kan lebih susah dibandingkan dengan kita baca yang general seperti ini. Begitu. Kemudian kalau teman-teman mau ya ini tampilan chartnya seperti ini. Kalau memang kita gunakan benar-benar, itu nanti ada chartnya. Pengerjaannya seperti apa, sudah dikerjakan atau belum, nanti tampak di sini. Kemudian juga bisa ngecek jadwal. Ini ada jadwalnya. Jadwalnya ada, bisa dilihat nih diri sendiri. Di sini ada tumor, ada evaluasi. Karena di evaluasi ini kan belum saya mulai pada hari ini. Karena yang sudah dimulai pada hari ini hanya yang materi diri sendiri saja. Ini schedule-nya. Begitu. Tapi yang dikumpulkan hanya board-nya saja. Satu screenshot saja. Ada yang ditanyakan dari hari ini? Saya mau tanya lagi boleh? Boleh. Silakan. Maaf ya, Bu. Mau tanya tadi yang buketnya itu minimal berapa ya, Bu, tadi? 3. Buketnya minimal 3, teksnya? Ya, tasnya juga 3. Oh, teksnya 3. Ya, tapi kalau teman-teman biasanya bikin jadi kotak gini. Jadi ke sini 3, ke sini 3 gitu. Oh, gitu. Oke, terima kasih, Bu. Kan bagus tampilannya. Iya, sama-sama. Biasanya teman-teman yang perfeksionis begitu. Iya, silahkan. Ini kan berarti kita buatnya di kelas kita masing-masing ya. Berarti kita nanti Iya, membuat betul. kelas begitu ya. Tidak perlu, Bu. Bunda sudah punya kelas belum? Pakai Teams? Belum, yang buat belum. Udah, tapi udah lama yang yang level 100. Nggak apa-apa, Bun. Kan tidak harus menggunakan guru inovatif kelasnya. Yang harus menggunakan guru inovatif ketika Bunda menyerahkan tugas. Tugas di level 200 silahkan gunakan guru inovatif. Tetapi untuk kayak planner seperti ini ketika kita sudah memiliki kelas kita sendiri di level 100 atau bahkan mungkin di sekolah, teman-teman saya pakai kelasnya sendiri di sekolah sampai siswanya pada bingung. Karena belum bisa di kelas. Ya, nggak apa-apa. Nggak bisa. Kalau mau buat lagi silahkan. Buat kelas lagi pakai guru inovatif juga silahkan. Nanti silahkan tanya teman-temannya yang mau membantu. Ya. Soalnya kan minimal ada 3 orang di situ. Berarti minimal ada 3 siswa di dalam satu kelasnya.
Begitu. Ada lagi yang Oh, iya, iya, ditanyakan? iya, iya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Cukup, cukup. Cukup. Ini kalau teman-teman bikin sekarang paling udah pada jadi juga. Kan cepet nambahnya. Sebenarnya nggak perlu ditambahin ini apa detailnya di sini juga nggak masalah. Yang penting teman-teman sudah tahu cara bikin bucketnya sama cara bikin tas atau penugasannya. Begitu. Ini adalah tugas paling gampang. Dan biasanya dapat 100 semua sih. Kalau trainernya memang menjelaskannya sesuai dengan rubriknya begitu. Tapi kelemahannya ini bisa dihapus oleh siswanya. Coba saja salah satu teman yang sekarang online masuk di pakai laptop, hapus saja tas yang sudah saya buat. Ini bisa. Kelemahannya itu karena bisa delete gitu. Belum bisa dikunci oleh pembuat tugas. Itu kelemahannya sih itu. Tapi kalau kita memang apa ya, amanah gitu istilahnya. Anak-anaknya juga jujur, amanah gitu, insya Allah sih nggak bakalan hilang. Karena ini juga kayak untuk kepentingan kita juga gitu dalam misalnya proyek, teman-teman pakai metode proyek gitu, itu kan butuh apa ya, manajemen tugas ya. Manajemen tugas sehingga anak-anak tidak tumpang tindih pekerjaannya. Ada 2 orang yang mengerjakan pekerjaan yang sama sehingga apa ya, tabrakan gitu dan pekerjaannya ternyata sedikit berbeda gitu dalam satu kelompok. Nah, itu kalau tidak ada manajemen tugasnya akan seperti itu. Tapi kalau sudah ada manajemen tugasnya, nanti misalnya ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, teman-teman anak-anak sudah menentukan sendiri nih. Akan ada tugas apa saja misalnya. Mereka bisa menentukan sendiri, mereka bisa mengisi sendiri. Misalnya ada tugas di modul 2 ini tugasnya adalah materinya, kemudian apa ya, literasinya, studi literasinya atau apalah gitu. Itu anak-anak bisa menentukan sendiri dan nampak begitu. Jadi kita juga ngeceknya gampang. Karena ini bisa diakses oleh semua anggota yang ada di dalam kelas. Semua orang yang ada di dalam kelas, baik guru maupun siswa. Begitu. Kemudian tadi kita mau mencoba untuk insight. Nah, ini insight. Insight ini teman-teman berkunjung ke dalam kelas itu nanti terlihat. Sistemnya juga sama, penambahannya pakai add tab insight dan seperti biasa post to channel atau tidak. Biasanya post to channel. Insight-nya sudah ada. Tampilannya seperti ini insight-nya. Ini tampilan utamanya, sebentar masih loading. Nah, bisa terlihat Siti was inactive for the July, ya kan? Ada 8 peserta belum masuk misalnya. Kemudian ada yang selalu terlambat masuk meeting. Jadi terlihat spotlight-nya terlihat semuanya seperti ini tampilan. Nih ada communication-nya, bisa kita cek seperti apa. Jadi kalau kita ingin menentukan sikap misalnya atau sebenarnya anak ini aktif nggak sih di kelompoknya atau di kelas. Nah, ini bisa. Communication-nya bisa dilihat di sini. Ada 2 orang yang aktif di dalam komunikasi. Ini juga bisa saya ambil 1 orang saja bisa atau semua anak.
begitu. Ini bisa juga di rename insight-nya ini. Kalau nggak mau pakai insight, itu juga bisa. Terus di sini ada help for this page. Misalnya ini juga bisa kita explore satu-satu. Nah, ketika kita explore, ini bisa dilihat aktivitasnya. Nih, bisa dilihat tuh pengumuman siapa? Bu Endang masuk jam 8 malam nih. 8.38 mengunjungi channel materi, channel meeting, channel penugasan dan pengumuman. Nah, kemudian jam 9:30 masuk lagi. Kemudian juga Bu Endang sudah mengirimkan pesan atau menjawab satu pesan. Di sini ada semua. Nah, di sini ada meeting, masuk ke meeting selama sekian menit. Nah, ini udah ada semuanya. Jadi insight ini seperti ya benar-benar memudahkan kita memantau siapa saja yang aktif dan siapa saja yang tidak. Nah, di sini terlihat juga dari 9 orang yang ada di dalam kelas ini, 3 orang tidak aktif sama sekali. Tidak ada kegiatan di dalam room meeting atau tidak mengunjungi kelas dan sebagainya. Ini tampak seperti ini. Kemudian kalau mau diekspor tinggal klik titik 3 di bagian atas ya. Kemudian ekspor to Excel. Silahkan bertanya. Ya, yang garis itu ke berapa ya? Yang panjang itu untuk tandanya ya. Karena apa? Ini. Garis panjang yang mana sih ini? Ini, itu. Ini durasi teman-teman atau durasi peserta didiknya berada di dalam ruangan atau mengakses kelastingnya. Nah, jadi ini misalnya Bu Rusmini kemarin atau iya kan ini tanggal berapa? Tanggal 3 Juli ya. Ini tanggal 3 Juli nih. Tanggal 3 Juli itu mengakses meeting pada jam 1 bersama saya kan meeting. Bunda masuk selama 45 menit dari 75 menit yang direncanakan begitu. Ya, maaf mungkin karena jam-jam ini kan masih belum pulang. Jadi bisanya buka-buka nyantai aja Bun. Enggak nyantai aja, ini saya cuma menunjukkan isinya insight saja. Iya, ini cuma menunjukkan isinya insight saja. Tanggalnya juga bisa diganti misalnya. Ini kemarin 3, sekarang 5 ya. Itu juga bisa diganti. Nah, jelas ya, cukup jelas ya, Ibu. Siap. Kemudian bisa langsung di export to Excel. Nah, ini jadi 2 orang yang nggak aktif nih ya, karena yang satu sudah masuk di kelas pada tanggal hari ini gitu. Export nih, ada notifikasinya completely successful. Please go to your download folder to find the file insight. Nah, ini adalah file insight, tetapi insight ini hanya pengetahuan bagi kita jika memang kita mau menggunakan ini begitu. Jadi bagi teman-teman saya yang bertugas di SMA ini sangat membantu, di mana mereka biasanya diminta progres atau keaktifan siswa begitu. Kayaknya ada gitu. Kemarin teman saya bilang saya diminta keaktifan siswa saya awalnya bingung, tapi ternyata ada insight ini sangat membantu sekali, di mana bisa seperti ini. Oh, tanggal 3 Juli sampai 4 Juli dia ada aktivitas. Ini menunjukkan keaktifan anak-anaknya. Jadi
nilainya bisa lebih objektif ya, karena yang biasanya nih anak-anak cerdas itu males kayak saya gitu kan, males. Alah nanti aja, akhir-akhir aja lah, kekejar ini, ngerjainnya cepet ini misalnya. Nah, tapi kalau anak-anak yang average gitu kan rajin banget buka kelas, ada info apa, terus kadang mungkin ada diskusi. Mungkin juga di generalis ini di post atau mungkin ada sebuah channel diskusi, terdapat diskusi di dalamnya. Nah, mereka ternyata sedang mendiskusikan tugas atau apa. Karena biasanya kalau diselesaikan sendiri itu pusing gitu, nggak ada ide gitu. Kalau berdua kan kadang-kadang atau bertiga gitu, oh iya begini. Nah, mereka memanfaatkan channel general atau mungkin memang dibuatkan channel diskusi tersendiri. Itu juga bisa. Jadi insight ini lebih ke mengetahui apa yang dikerjakan peserta sebagai peserta didiknya untuk bisa melalui apa yang ditugaskan atau materi-materi yang ada di dalam kelas seperti itu. Kemudian saya ingin memperlihatkan juga di sini, ini adalah tampilan biasa ya. Di sini ada tulisan galeri. Nah, large galerinya ini mati karena teman-teman itu untuk dapat menggunakan large gallery preview ini minimal ada 9 orang. Ini akan mati di kelas kita karena kelas kita 9 orang dan biasanya nggak akan mungkin bisa masuk semuanya. Kecuali ada tamu dari luar yang banyak gitu. Nah, ini large gallery preview ini bisa hidup. Kemudian ada together mode. Nah, together mode di sini biasanya akan bisa kita gunakan kalau kita on cam. Nah, ini kosong ya, nggak ada pesertanya begitu. Nah, scene-nya ini bisa diganti-ganti di sebelah kiri bawah ini. Bisa diganti-ganti. Nah, ini scene-nya tempat duduknya yang putih, tempat duduknya hitam. Di sini ada kapasitas orangnya. Support sampai berapa video begitu. Nah, nampak kan support sampai berapa video. Ini 50 50 50. Nah, kalau saya pilih yang ini cuma support sampai 5 orang. Saya klik apply tapi saya harus nunggu dulu. Nah, saya hidupkan dulu kameranya tapi saya apply background dulu. Walaupun saya apply background, itu di dalam tampilan ini tidak akan nampak background belakang saya ini, nggak nampak. Ya, karena dia secara otomatis mendeteksi hanya tubuh dari objeknya saja, begitu. Jadi bisa tampak seperti kita pakai background remover ya. Kita pakai background remover. Tapi di saya blur karena memang mungkin sinyal saya di sini kayaknya. Tampilan ini blur. Kemudian bisa juga misalnya kita ganti scene lagi. Ada scene yang mungkin orang senang banget gitu. Nah, ini di atas-atasnya sini sudah ada support sampai berapa peserta. Berapa peserta yang akan bisa tampak di dalam tampilan di sini. Masih menunggu. Nah, kita ada di bawah laut. Kita di bawah laut. Videonya terlambat ya.
tampilannya terlambat. Nah, ini adalah together mode. Jadi together mode di sini kayak gini, kita bareng-bareng misalnya kayak bareng-bareng di dalam satu lokasi gitu. Kalau tampilannya seperti ini, galeri, itu kan terkesannya sendiri-sendiri ya. Sendiri-sendiri, orangnya sendiri-sendiri begitu. Tetapi kalau kita menggunakan together mode, itu kesannya kita bareng-bareng. Karena satu backgroundnya kita dihilangkan. Kemudian terlihat seperti di satu lokasi begitu. Dan biasanya yang bisa mengganti scene ini itu adalah sang pemilik roomnya. Jadi misalnya sebenarnya bagus, ini tuh sebenarnya bagus, tapi saya kok ngelihatnya agak ngeri-ngeri sedep gitu ya. Tampilan yang sebentar masih loading. Kalau pakai together mode itu ganti scene-nya tuh harus sabar gitu. Karena loadingnya lumayan lama. Nah kan agak ngeri gimana gitu kayak Ini kayak jurang bukan? Oh, taman. ini tuh sebenarnya aslinya gitu, sebenarnya aslinya tuh apa sih kayak apa ya? Yang kita nonton bareng tapi di ruang terbuka itu loh, jadi ada kayak tangga gitu. Teater gitu ya? Apa sih? Iya, kayak teater gitu tapi ya itu di ruang terbuka. Teater. Tapi agak-agak ngeri-ngeri sedap gimana gitu tampilannya. Padahal di scene-nya itu bagus tuh. Iya. Kelihatannya kan bagus. Tapi di kenyataannya kalau saya pakai ini wah kayak ada di mana gitu. Gitu. Dan ini ya, kita kan cuman berdua ini yang menghidupkan kamera. Kalau 50 orang benar-benar masuk tampilannya akan seperti ini beneran. Jadi tepi sama tepinya kelihatan. Tapi kalau hanya berapa orang gitu nanti akan yang terisi di bagian atas begitu. Kemudian di zoom in. Jadi enggak keseluruhan gini nampak gitu. Jadi kan cuma tuh di paling atas cuma 2 orang gitu. Seperti itu. Ini up together mode ini. Teman-teman suka sekali bermain di sini. Biasanya kita akhir-akhir gitu foto-foto gitu. Cuman ya paling enggak biasanya jadi pemateri gitu. Tampilannya. Itu kan tampilannya tuh lama gantinya. Change-nya tuh lama banget. Ya inilah Microsoft Teams ya walaupun lama tapi dia itu kayak one stop application. Ini kan kayak pemateri gitu. Cuman agak sedikit loading ya, loading dan sedikit blur memang karena sinyal ini biasanya. Baik, ada yang ingin ditanyakan lagi? Boleh nyoba-nyoba dulu sebelum, kalau nggak ada pertanyaan nanti ditutup sih. Nah, ayo Bun, agak dijauhkan sedikit kameranya. Jadi biar nampak badannya. Kalau terlalu dekat kan badannya nggak nampak. Nanti di atas meja cuman kelihatan kepalanya atau semoga rekamannya jelas ya.
Soalnya kalau untuk ngambil gambar di kayak gini, blur gini nggak asik untuk foto barengnya. Jadi nanti kalau sama teman-teman atau mungkin ini kan COVID lagi merebaknya ya. Terus saudara saya tetangga rumah juga kemarin habis vaksin. Ya biasa kalau habis vaksin gitu swab biasanya kan positif. Itu ya memang habis vaksin biasanya harus apa ya, istirahat begitu seperti isolasi. Dan kalau gejalanya nggak parah itu kan paling cepat 2 minggu ya untuk vaksin keduanya. Nah ini sedang isolasi. Itu yang kena vaksin. Nah kalau yang vaksin gitu. Kalau yang benar-benar positif tapi bukan vaksin cukup berbahaya dan beberapa juga sudah kena di tetangga instansi di lokasi taman kanak-kanak itu juga tetangganya ada yang kena. Jadi sepertinya tanggal 12 kita masih belum bisa tatap muka ya. Nah, ini bisa kita gunakan. Anak-anak kan suka. Apalagi together mood-nya ganti-ganti gitu. Kita ganti yang di dalam pesawat. Wes. Sampai 24 orang mampulah ini kalau untuk anak SD. Nah, kita ada di dalam pesawat luar angkasa. Begitu. Ada yang ingin ditanyakan? Alhamdulillah tidak ada, Bu. Oke, terima kasih. Nggak ada. Itu kan cuma 1 jam. Biasanya teman-teman juga gitu. 1 jam. Tapi nanti di bagian 2 pertemuan terakhir itu lumayan. Harus sedia makan siangnya double. Terutama di pertemuan ketiga. Itu makan siangnya double kayaknya. Automate. Automate ya. Power automate kan butuh logika. Nah itu biasanya nanti saya biasanya mengingatkan makan siang sebelum masuk. Dan setelah selesai biasanya sudah lapar lagi karena sudah terkuras untuk berpikir. Tapi sebenarnya mudah sekali sebenarnya kalau kita tahu alurnya gitu. Jadi tidak perlu resah, waduh gimana gitu. Kita belajar dengan pelan-pelan, satu langkah demi satu langkah, tetapi alurnya paham. Gitu. Kalau keburu-buru kayak gitu gampang nih, terus nanti lupa, aduh. Nanti harus buka video lagi. Gitu. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, alhamdulillah ini. Kita tutup sesi kita pada hari ini. Gitu. Kita tutup dengan doa bersama-sama. Berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Cukup, terima kasih. Semoga videonya terima kasih, Bu. bagus. Ya, sama-sama. Tampilannya bagus, jadi bisa sedikit di screenshot. Ya, sama-sama. Saya matikan recordernya. Terima kasih, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.